pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku warga binaan yang terkasih. Shalom. Jumpa lagi dengan saya Elizabeth Susi dari Komisi Sahabat Lapas Kuspan Bogor. Kita semua bersyukur karena kita boleh beribadah kembali pada pagi hari ini bersama Dia. Di dalam Dia lewat rekaman video ini. Kita mau bersuka cita hari ini boleh ada karena anugerah Tuhan. Kita semua menyadari bahwa kita semua boleh ada karena kasih Tuhan kepada kita yang begitu besar, yang begitu tulus, dan kasih-Nya yang tiada batas. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau bersatu hati, mengeratkan tali kasih kita di dalam Dia. Kita mau menaikkan pujian ini dalam Tuhan. Satukanlah hati kami, dan hari ini kurasa bahagia. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua.
saudara-saudara warga binaan yang terkasih, mari saat ini kita mau masuk ke hadirat-Nya. Kita mau undang Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita rindu selalu akan kehadirat Tuhan, karena Ia Allah yang dapat memulihkan jiwa kita, Allah yang dapat menghapus air mata kita. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan mengalir di dalam setiap kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur karena setiap kami diberikan kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini. Di tempat ini bersama-sama untuk beribadah bersatu hati, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sungguh tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang begitu sempurna dan tidak pernah terbatas. Kami percaya saat ini Bapa, kami ada karena penyertaan terbaik yang Tuhan berikan atas kami. Kami percaya kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami
untuk menjamah setiap kami. Kami mau alami kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa. Engkau Allah yang memberikan kami Roh Kudus untuk menyertai kami, Allah yang memulihkan hati dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami haturkan dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam kehidupan ini, tentunya kehidupan kita tidak selalu mulus. Kita bakal dihadapi masalah-masalah baik yang berat maupun yang ringan. Tetapi karena kuasa Allah, kita dapat menaklukkan musuh-musuh kita. Kita dapat menaklukkan sakit penyakit. Kita dapat menaklukkan masalah-masalah yang kita hadapi. Menaklukkan kekhawatiran dan kecemasan yang kita hadapi. Karena bersama Allah, kita pasti kuat dan menang. Ku diberi kuasa.
mengorbankan putranya, Yesus Kristus, untuk memulihkan dosa kita. Karena begitu besar kasih Tuhan yang memberikan hidupnya, yang memberikan nyawanya bagi kita yang sesungguhnya hina dan tak berharga ini. Tetapi di matanya kita adalah pribadi-pribadi yang berharga, sehingga Ia mengangkat dan melayakkan kita, yang memberikan kita kuasa dalam kemenangan bersama Dia. Kami baik kudus-Mu sebagai
Kami sungguh bersyukur karena mempunyai Allah seperti Engkau, Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, dan Engkau berkuasa di dalam hidup kami. Saat ini biarlah Engkau lihat iman dari setiap kami, Tuhan. Kami mempercaya hanya kepadamu. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, hanya padamu kami berseru.
kasih anugerah-Mu, kami dapat menikmati setiap kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan, berlimpah atas hidup kami Tuhan. Dan di waktu yang terbaik ini, pada pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk dapat menyembah-Mu. Engkau Tuhan yang menyertai langkah setiap kami selama hidup ini. Dan karena penyertaan-Mu kami percaya Engkau memegang tangan kami dan menuntun langkah setiap kami Tuhan. Itulah yang menguatkan kami. Itulah yang menguatkan roh dan jiwa kami sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini kiranya Engkau membukakan hati setiap kami, membukakan pintu hati kami, mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami dapat menikmati dan meresapi firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Romo Rudi Muga. Biarlah firman yang Kau taburkan dapat menjadi rema bagi setiap kami dalam menjalani kehidupan ini. Beracaralah Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat bertemu Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat lapas yang terkasih. Perkenalkan, saya Romo Rudi Muga. Saya Imam Projo Kuskupan Agung Ende. Saat ini saya berdomisili di Depok dalam rangka menyelesaikan studi saya di Universitas Indonesia. Saya sangat bergembira boleh mengambil bagian dalam karya pastoral bersama para sahabat lapas, karena perjumpaan kita, saya yakini dan juga saya alami, memberikan semangat dan inspirasi untuk saling melayani sebagai anak-anak Tuhan. Pada kesempatan ini saya hendak mengajak kita untuk bersama merenungkan satu perikop dari Kisah Para Rasul yang kiranya memberi tambahan semangat bagi kita dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26 sampai 40. Mari kita dengarkan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berkatalah Filipus, "Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, 'Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu.' Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, 'Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?' Jawabnya, 'Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?' Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. 'Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi.' Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, 'Aku bertanya kepadamu,
tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, para sahabat lapas yang terkasih, perikop tadi merupakan bagian dari kisah para rasul yang mungkin tidak cukup populer bagi orang awam yang tidak cukup sering mendalami kitab suci. Kitab-kitab populer itu misalnya keempat Injil, atau mungkin kitab Kejadian, Keluaran, kitab Samuel dan Raja-Raja, karena memuat kisah-kisah legendaris tokoh-tokoh kitab suci, lalu Yesus sendiri, dan para tokoh iman yang terkenal. Namun kisah para rasul adalah buku yang tidak kalah pentingnya dengan kitab-kitab legendaris itu. Kisah para rasul berisi tentang bagaimana gereja berdiri, bertumbuh dan berkembang, tidak melalui kehadiran langsung Tuhan Yesus secara fisik, tetapi melalui perjuangan heroik dan militan para murid. Lalu kalau kita berbicara tentang panggilan kita untuk bersaksi, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, atau untuk mewartakan Injil kepada sesama, ya, atau bahkan kalau kita bicara tentang pertobatan pribadi kita, kisah para rasul adalah contoh yang bagus untuk dijadikan bahan referensi. Menurut para ahli, kisah para rasul terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah kisah tentang permulaan pergerakan jemaat Kristen di Yerusalem setelah Yesus naik ke surga. Lalu kedua, perluasan jemaat Kristen ke daerah-daerah lain di Palestina. Dan ketiga, perluasan yang lebih besar lagi ke negeri-negeri di sekitar Laut Tengah sampai ke Roma. Perikop yang kita baca tadi itu termasuk pada bagian yang ketiga, itu perluasan penyebaran iman Kristiani keluar wilayah Palestina. Dan bagian dari topik ketiga ini merupakan bagian terbesar dari keseluruhan kisah para rasul. Ini terdiri dari sekitar 9 bab. Ini memberikan pesan untuk kita tentang keterbukaan firman Allah untuk semua orang tanpa kecuali, dan bahwa kita dipanggil untuk mewartakan Injil kepada sebanyak mungkin orang, bukan hanya pada orang-orang dari kalangan tertentu saja. Ini
uh, kita salah satu bagian dari iman gereja Kristus itu, ya gereja Katolik itu nama Katolik itu berarti universal, terbuka, umum, diperuntukkan bagi siapa saja yang mau. Filipus menjadi tokoh utama dalam perikop ini. Menurut sejarah, Filipus berasal dari Betsaida di Galilea. Ia kemudian wafat di Hierapolis. Konon wafatnya dengan disalibkan. Dan ia dihormati setiap tanggal 3 Mei. Kisah panggilan Filipus mungkin tidak populer seperti murid-murid yang lain. Panggilan Petrus misalnya, atau bahkan di luar kelompok para rasul, kisah panggilan Santo Paulus. Sehingga tidak mengherankan cerita tentang panggilan Filipus itu jarang dikutip. Dalam Matius dan Markus, panggilan Filipus tidak diceritakan secara khusus. Dalam Injil Lukas, panggilannya disebut secara umum saja bersama dengan panggilan murid-murid yang lain. Barulah di dalam Yohanes terdapat sedikit kisah tentang panggilannya. Itu ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Itu dalam Yohanes bab 1 ayat 43. Bagian itu pun bahkan kemudian kalah populer dibandingkan dengan panggilan Nathanael yang diceritakan tepat sesudah kisah panggilannya. Kita belajar dari situasi ini ya, bahwa untuk menjadi murid Tuhan kita tidak harus menjadi populer. Kita tidak harus menjadi tokoh-tokoh Katolik di negeri ini yang dikenal oleh banyak orang. Misalnya Romo Mangunwijaya di masa lalu, atau sekarang Romo Frans Suseno, atau yang sering tampil di televisi ya. Misalnya pemain bulu tangkis Jonathan Christie misalnya. Kita biasanya berbangga ya ketika atlet-atlet Katolik itu menyelesaikan pertandingan, mereka membuat tanda salib. Atau misalnya kita menjadi N. Avanti ya, yang mendapat banyak kesempatan untuk mengungkapkan imannya di layar kaca, di media. Kita tidak wajib menjadi seperti mereka. Kalau kita punya kesempatan untuk bisa menjadi seperti mereka, syukur, puji Tuhan. Tapi kalau tidak apa-apa. Karena memang kita mengikuti Yesus bukan supaya populer. Demikian pun untuk memilih jalan pewartaan, jalan mengikuti Tuhan, ya, tidak harus jalan yang populer. Dan persis inilah yang menjadi salah satu butir permenungan kita pada kesempatan ini. Dalam perikop tadi terdapat beberapa tema simbolik yang nampak dalam beberapa ayat yang bisa kita renungkan bersama. Kita lihat pada ayat 26, bunyinya, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Malaikat Tuhan mengajak Filipus untuk pergi ke sebuah medan perutusan yang unik, ke sebelah selatan, turun dari Yerusalem, dan jalan itu jalan yang sunyi. Filipus tidak dipanggil ke pusat kota Yerusalem. Ia tidak dipanggil ke sinagoga atau ke pasar, ke tempat yang ramai, atau ke pantai Danau Genesaret sekalipun yang banyak orangnya. Ia diutus keluar kota. Ini jadi titik permenungan juga untuk kita, para sahabat lapas. Peminat karya pastoral sahabat lapas ini
mungkin tidak begitu banyak, karena memang belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk-bentuk pelayanan iman yang lain. Demikian pun saudara-saudara yang saat ini berada di dalam penjara, ya, menjadi orang beriman, menjadi pengikut Yesus, membuat kita mungkin menjadi minoritas, menjadi orang yang masuk dalam kelompok yang kecil, ya. Apalagi kalau kita mau konsisten menghidupi iman kita atau masuk pada suatu tindakan pertobatan, mungkin kita masuk kepada sebuah jalan yang berbeda dengan jalan yang dipilih oleh banyak orang. Jalan pilihan kita adalah jalan yang sunyi, sepi peminat. Tidak banyak orang yang mau melewati jalan itu. Sekali lagi, medan perutusan kita tidak perlu luar biasa. Kita hanya perlu merasa bahwa kita diutus ke tempat yang biasa-biasa tersebut, ya. Entah itu ke rumah kita, ke penjara, di sel kita, di kapela atau gereja kita yang kecil, atau mungkin ke komunitas yang tidak banyak diperhatikan orang. Ada banyak orang yang berbuat baik tanpa disorot popularitas. Kemudian kita masuk ke ayat 27 sampai 28. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Orang yang dilayani oleh Filipus adalah orang asing. Bahkan dia bukan orang asing yang terkenal atau memiliki citra yang baik, ya. Menurut perjanjian lama, ya, khususnya dalam kitab Ulangan bab 23 ayat 1 sampai 2, itu sida-sida ini adalah orang yang tidak pantas untuk masuk dalam persekutuan jemaat, tidak pantas masuk dalam perkumpulan jemaat pilihan Allah, umat yang dikasihi, karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah dikebiri, ya. Mereka biasanya dijadikan pelayan istana. Tindakan Filipus ini menggambarkan jemaat baru yang dibentuk oleh Kristus, ya. Kita selalu menyebut gereja kita itu Israel baru, karena ya, gereja itu memperbaharui sifat-sifat yang ada pada Israel lama. Misalnya tertutupnya jemaat itu dari unsur-unsur di luar bangsa mereka, sementara gereja kita itu terbuka. Lalu pada jemaat Israel lama, orang-orang itu seringkali dikucilkan atau disingkirkan karena dianggap tidak pantas. Misalnya para penderita kusta, termasuk kelompok sida-sida ini. Sementara gereja kita terbuka untuk semua orang. Tidak peduli apa latar belakangnya, dan bahkan tidak peduli bagaimana pengalaman hidupnya di masa lalu. Semua orang layak bagi Tuhan sejauh orang itu, ya, mau datang kepada Tuhan, mau mengikuti Tuhan. Hal lain yang bisa kita petik dari pewartaan Filipus ini adalah karakter khas untuk kemuridan kita, yaitu keluar dari zona nyaman, ya. Menjadi murid berarti kita harus siap untuk menghadapi jutaan dan bahkan jumlah yang tak terhingga tantangan bagi kenyamanan diri kita, ya. Tempat yang tidak nyaman, situasi yang tidak nyaman, waktu yang tidak cukup pas, ya.
atau orang-orang yang terlibat bersama dengan kita yang mungkin tidak cukup nyetel dengan selera kita. Beberapa kesempatan ketika bergaul dengan teman-teman orang muda, mereka mengungkapkan itu seringkali tugas yang mereka jalankan itu tidak maksimal karena tidak memiliki partner kerja yang pas. Atau ketika saya bertugas di paroki, banyak kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Dalam evaluasi, mereka mengatakan bahwa karena penentuan waktunya kurang tepat. Seringkali waktu yang tidak memberi kenyamanan itu ada atau hadir di dalam karya perutusan kita. Tetapi inilah ciri khas kemuridan kita. Kadang tugas perutusan atau panggilan Tuhan Yesus itu menempatkan kita ke dalam zona kurang nyaman. Lalu ayat ke-32 sampai 35 isinya demikian. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Tentang siapa kita berkarya? Untuk siapa kita melakukan pelayanan? Untuk diri kita sendiri? Untuk keluarga? Untuk pastor? Untuk uskup? Untuk orang-orang yang menjaga dan mengamati kita di dalam lembaga pemasyarakatan? Kita bekerja untuk Dia yang telah disalib untuk kita. Isi pewartaan kita adalah Yesus. Aneka jenis pelayanan kita, perutusan kita, konten kita, atau inti pewartaan kita tetap satu, yaitu Yesus. Kita melayani Dia agar semakin banyak orang mengenal Dia, percaya kepadanya, dan merasakan kasih-Nya. Pesan untuk kita, pelayanan kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Yesus. Pertobatan dan hidup iman kita di dalam penjara juga bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, bukan untuk mendapat apresiasi manusia, mendapat kekaguman dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita bekerja bagi Yesus. Orang melihat baik atau tidaknya Yesus yang kita imani dari apa yang kita buat, termasuk dari kemampuan kita untuk mengelola kejatuhan-kejatuhan kita. Menjadi orang beriman tidak berarti kita bebas dari kesalahan. Menjadi orang beriman tidak berarti kita tidak pernah berbuat dosa. Kita semua tentu tahu, bahkan ada banyak tokoh besar di dalam gereja, tokoh besar di dalam kitab suci, di masa lalunya banyak melakukan kesalahan besar, bahkan yang keji, seperti Santo Paulus misalnya. Tetapi yang membedakan tokoh-tokoh itu dan juga yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus adalah kemampuan kita untuk mengelola kejatuhan-kejatuhan itu, kegagalan-kegagalan itu. Menjadi orang yang percaya kepada Kristus berarti menjadi orang yang tahu bangun dari kejatuhan kita. Bangun untuk siapa? Bangun untuk Yesus. Bangun untuk Tuhan yang kita layani. Kita bangun untuk Tuhan yang telah lebih dahulu mencintai kita. Saudara-saudari, demikian permenungan kita berangkat dari kisah perutusan Filipus yang mewartakan Injil Yesus kepada orang asing
seorang yang menurut perjanjian lama tidak layak untuk masuk ke dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Kita belajar tentang keterbukaan iman, keterbukaan gereja, keterbukaan kasih Allah kepada siapapun. Dan kita belajar tentang keberanian seorang murid Tuhan memasuki ketidaknyamanan situasi untuk bisa mewartakan Tuhan yang amat mencintai manusia itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, warga binaan yang dikasihi Tuhan, demikian renungan yang kita dengarkan pada pagi hari ini lewat Romo Rudi Muga tadi. Semoga firman yang disampaikan hari ini dapat menambahkan dan menumbuhkan iman kita untuk berpengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena bersama Dia kita pasti kuat, kita pasti menang dalam menghadapi berbagai masalah persoalan hidup ini. Yakin dan percayalah, Bapa selalu ada untuk merangkul kita, karena kasih-Nya tiada batas, kasih-Nya sungguh luar biasa yang dapat kita rasakan lewat kemurahan-kemurahan Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih, sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.